Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kita membahas perkuliahan pada pagi hari ini tentang akuntansi untuk piutang. Dalam hal ini lebih spesifik ke subbab wesel tagih atau piutang wesel atau promise. Ya. Jadi ada 3 istilah: piutang wesel atau wesel tagih atau promise. Itu istilah yang sama. Kalau di dalam PSAK lebih ke familiar piutang wesel, tapi ada di beberapa buku memberikan istilah wesel tagih atau promise. Oke, sekarang kita bahas yang pertama tentang definisi. Apa itu wesel tagih atau piutang wesel atau promise? Yaitu janji tertulis dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ini hampir sama dengan piutang, cuma bedanya piutang wesel ini dapat ada hitam di atas putih, sehingga dan juga dapat di meja hijaukan. Artinya bahasa meja hijau itu diajukan ke pengadilan jika yang hutang itu tidak membayar. Jadi pemegang piutang wesel bisa mengajukan ke pengadilan untuk menuntut pihak yang hutang tadi jika pihak yang hutang itu tidak membayar. Ini perbedaannya. Surat promise atau piutang wesel atau wesel tagih di sini dapat digunakan, ada beberapa kemungkinan. Jadi memang ada individu atau pihak lain dengan perusahaan, kita misal ini kita di pihak perusahaan itu meminjamkan uang kepada pihak lain tersebut atau individu tersebut. Memang nggak ada kaitannya dengan piutang, nggak ada kaitannya penjualan. Memang kita meminjamkan uang ke pihak lain. Nah, kita terbitkan piutang wesel atau promise atau wesel tagih. Bisa juga piutang wesel ini terbit ketika ada jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal. Artinya, misal perusahaan menjual barang sampai batas tertentu, kita sudah mengakui itu piutang usaha atau piutang dagang, tapi batas tertentu pihak yang membeli tadi atau customer tadi tidak membayar, sehingga untuk melegalkan dan kita bisa untuk menagih kepada pihak yang hutang tadi atau customer kita tadi, maka kita terbitkan atau kita buat kesepakatan dengan customer kita tadi untuk membuat piutang wesel. Kalau dari sisi pihak perusahaan yang menjual barang atau meminjamkan uang, kita punya piutang wesel. Pihak yang mempunyai hutang tadi customer kita atau pihak lain tadi yang pinjam ke perusahaan atau membeli barang di tempat kita belum membayar, itu pakai istilah hutang wesel. Makanya kemarin saat di grup saya tanya apakah AKM 2 sudah diterangkan mengenai hutang wesel atau wesel bayar. Ini hampir sama, cuma di pihak yang lain. Perlakuannya sama, cuma kita di sini di pihak yang mempunyai piutang. Ya, jadi perusahaan menjual belum dibayar oleh customer sehingga kita punya piutang, ada diterbitkan piutang wesel, atau kita meminjamkan uang ke pihak lain, kemudian ada perjanjian berupa wesel tadi, sehingga kita di pihak perusahaan yang meminjamkan atau menjual tadi mengakui adanya akun piutang wesel. Sedangkan di pihak yang membeli barang ke kita atau yang meminjam uang ke perusahaan atau ke kita, itu pakai istilah hutang wesel atau wesel bayar. Ini. Kemudian bisa juga
dalam penyelesaian piutang. Tadi yang saya katakan poin 2 sama 3 ada berkaitan dengan penyelesaian piutang. Batas tertentu piutang belum dilunasi, kemudian di pihak yang pinjam akan segera membuat wesel. Tanda pihak perusahaan menerima wesel tersebut akan muncul adanya piutang wesel, sehingga piutang usahanya dianggap lunas sebelah kredit, tapi timbul piutang wesel, kita taruh di debit. Bagi penerima pembayaran, artinya yang nantinya perusahaan akan menerima pembayaran, dengan adanya wesel tersebut kita pakai akun wesel tagih atau piutang wesel. Sedangkan dari pihak pembuat wesel atau tadi yang hutang, wesel itu diakui sebagai akun wesel bayar atau utang wesel. Nah, ini saya contohkan ada satu bentuk wesel, ya, ini saya ambil dari bukunya Kishowagen. Ada satu bentuk wesel yang mana ada sisi penerbit, ada sisi yang menerima. Jadi penerimanya nanti akan jelas, yang menerbitkan itu yang jelas, yang membuat siapa, pemegang atau siapa yang nanti akan menerima pembayaran juga jelas. Kita lihat di sini, ya. Ada jumlahnya, nilai nominal wesel tersebut akan terlihat, ya. Kapan wesel ini atau date of note di sini adalah promise-nya itu mulai kapan, ya, atau wesel tagihnya atau piutang wesel atau wesel bayar itu mulai kapan. Kalau di sini tertulis 1 Mei 2017, ya. Kemudian di sini ada batas waktu, jangka waktunya. Jangka waktu bisa dalam tanggal, bisa dihitung berapa bulan. Di sini berarti 2 bulan. 2 bulan setelah tanggal, berarti setelah tanggal 1 Mei 2 bulannya. Mei, Juni, Juli, berarti 1 Juli itu adalah jatuh tempo. Periode wesel tersebut adalah 2 bulan. Kemudian di sini ada Wilma Ltd atau Limited. Ini adalah yang akan menerima pembayaran, berarti dari sisi yang mempunyai piutang wesel. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah seperti yang tertera di atas, $1,000. Ya, jadi ada istilah, ada nilai nominal yang jelas, bukan dolar tapi pound sterling. Dengan tingkat bunga berapa? Nah, tingkat bunga di sini kadang ada wesel berbunga dan ada tidak berbunga. Kalau dalam wesel ini adalah wesel berbunga, berbunganya sebesar 12%. Jadi ini interest rate-nya, tingkat bunganya. Siapa pembuatnya? Yaitu Calhoun PLC. Ini adalah pihak sisi yang hutang. Yang hutang pembuat ini mengakui, nanti Calhoun itu mengakui adanya utang wesel atau wesel bayar, sedangkan Wilma Limited ini adalah nanti yang mempunyai piutang wesel atau wesel tagih atau promise. Ini ada penjamin. Jadi penjamin itu dengan adanya surat wesel ini biasanya ada yang menjamin. Siapa tahu nanti dari pembuat itu tidak bisa membayar, jadi ada jaminan dari pihak siapa. Nah, ini contoh dari bentuk piutang wesel. Oke, berarti kalau kita lihat dari sisi bentuk wesel ada beberapa unsur. Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal kalau kita lihat di dalam piutang wesel ini atau promise ini, ya, nilai nominalnya adalah 1.000 pounds, ya, 1.000 pounds. Kemudian ada unsur yang kedua, periode wesel. Periode wesel di sini jelas 2 bulan. Berarti jatuh temponya yaitu 1 Juli 2017, mulainya 1 Mei 2017. Kemudian unsur yang ketiga,
tanggal wesel. Jadi periode weselnya 2 bulan, tanggal weselnya 1 Mei 2017. Ada tingkat bunganya. Nah, tingkat bunganya sini jelas 12%. Kalau misal di sini tidak ada bunganya, berarti di situ piutang wesel tak berbunga. Kemudian penulis weselnya jelas ya, penulis weselnya adalah pembuat, yaitu Calon, yang diberikan kepada siapa? Penerima weselnya jelas Wilma Limited, yang nanti akan menerima pembayaran. Yang dalam hal ini berarti Wilma Limited mengakui adanya piutang wesel. Sampai sini semoga dapat dipahami. Kemudian kita kalau bicara tentang suatu akun, ya, karena ini akun yang wesel tagih atau piutang wesel atau promise, kita melihat akuntansinya ada 3 hal. Kapan itu kita akui, kapan kita nilai dan kita laporkan, dan yang ketiga, kapan wesel itu kita lepas atau menerima pembayaran. Dari sisi piutang berarti menerima pembayaran, selesai piutang wesel tersebut. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Pengakuan wesel tagih. Pengakuan wesel tagih di sini kita akui saat wesel tadi terbit. Dari pihak perusahaan menerima piutang wesel atau menerima wesel tersebut, baru itu kita akui adanya wesel tagih. Saat kita perusahaan menerima wesel tersebut, maka dibuat jurnal tanggalnya pada saat menerima wesel tagih, debitnya adalah wesel tagih atau piutang wesel, kreditnya bisa macam-macam. Kalau memang dari sisi perusahaan meminjamkan ke pihak yang membuat wesel itu, berarti kreditnya adalah kas. Tetapi kalau itu berasal dari piutang usaha yang sudah jatuh tempo belum dibayar, sehingga pihak yang utang tadi menerbitkan wesel, maka kreditnya adalah piutang usaha. Dalam hal ini berarti piutang usaha dianggap lunas, muncul piutang wesel atau wesel tagih. Dan ada perjanjian baru kapan akan dilunasi, jangka waktunya jelas. Oke, ini dari sisi pengakuan. Jurnalnya seperti ini. Ya, berapa yang kita nilai di sini? Yaitu sebesar wesel tagihnya ini sebesar yang ada, sebesar nilai nominal dari wesel tersebut. Kalau tadi contoh yang saya contohkan dari bentuk wesel itu berarti ada 1000 pounds. Nah, ini dari sisi pengakuan. Dari sisi pengakuan ini penilaiannya tadi yang saya katakan, penilaiannya agak ke belakang. Nah, penilaiannya adalah saya masukkan aja penilaian wesel tagih. Ini sebetulnya saya taruh di atas ya. Setelah pengakuan kita bahas penilaian. Penilaian di sini sebesar apa? Ya sebesar yang tertera tadi ya. Jadi wesel bayar atau piutang wesel, wesel tagih ya, wesel tagih ya, atau piutang wesel dinilai dan dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasi atau yang nanti akan kita terima berapa jumlahnya yang kita nilai sebesar itu. Oke. Karena tadi ada piutang wesel itu digaransi oleh pihak lain dan piutang wesel itu ada kekuatan hukum yang kuat, maka piutang wesel itu terkadang dialihkan oleh pemegang wesel. Ya, dialihkan dalam hal ini apa? Misal tadi perusahaan ya, saya contohkan tadi yang menerima wesel adalah Wilma Ltd atau Limited ya, itu membutuhkan dana. Karena jangka waktunya 2 bulan, tapi sekarang saya butuh dana. Maka pihak Wilma Limited tadi atau pemegang wesel tadi bisa
menjaminkan wesel tersebut ke pihak bank. Ya, pinjam uang di bank dengan jaminan wesel tadi. Itu kita pakai istilah pengalihan piutang wesel atau pendiskontoan wesel. Pendiskontoan atau pengalihan piutang wesel ini merupakan suatu proses meminjam uang ke bank dengan menggunakan piutang wesel tersebut sebagai jaminan. Pihak bank akan memberikan pinjaman yang besarnya otomatis di bawah jumlah wesel pada saat jatuh tempo. Misal tadi jatuh temponya 1000, bunganya 12%, berarti ada 1000 lebih. Logikanya pihak bank mau meminjamkan uang kepada pemegang piutang wesel tadi, otomatis dia pengen di bawah dari 1000 plus bunganya tadi. Ya, kalau 1000 di bawah 1000 berarti pihak bank kan pengen ada suatu keuntungan atau pendapatan bunga. Nah, jadi misal tadi Wilma punya wesel 1000 ya dengan bunga 12%, nanti jatuh tempo menerima itu, berarti pihak bank mau memberikan pinjaman otomatis harus di bawah 1000 plus bunga 12% tadi. Oke. Nah, pengenaan yang di bawah nilai nominal plus bunga tadi kita istilahkan pakai bunga, ya, berarti pihak bank memperhitungkan adanya bunga selama waktu diskonto. Selama waktu diskonto itu berarti kapan wesel itu digunakan jaminan ke bank sampai jatuh tempo, itu periode diskonto, jangka waktu diskonto. Misal Wilma Limited tadi mendiskontokan atau menjaminkan wesel tersebut ke bank pada tanggal 1 April 2020, karena tadi Mei ya, kembali ke soal tadi saja, jangan pakai istilah lain. Oke, tadi 1 Mei 2017 ini weselnya mulai 2 bulan. Misal di tanggal 10 Mei Wilma Limited mendiskontokan ke bank promes ini atau wesel tagi ini didiskontokan ke bank. Nah, didiskontokan ke bank kapan? 10 Mei. Berarti periode diskonto adalah 10 Mei sampai 1 Juli karena ini 2 bulan. Ya, 1 Juli, 2 bulannya kan 1 Juli 2017. Nah, berarti periode diskonto adalah periode saat perusahaan mulai menjaminkan ke bank sampai jatuh tempo wesel tersebut. Pendiskontoan wesel ini biasanya dilakukan dengan syarat jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan tetap bertanggung jawab untuk melunasi wesel. Contoh tadi Wilma Limited mendiskontokan ke bank apapun ya, menjaminkan ke bank. Jika nanti saat jatuh tempo dari pihak pembuat wesel tadi itu tidak membayar, maka Wilma ini tetap bertanggung jawab ke bank. Ya, nanti berpengaruh ke jurnalnya, nanti kita perlihatkan. Oke, kemudian kewajiban melunasi wesel bagi pihak yang mendiskontokan itu merupakan hutang yang belum pasti. Artinya masih contingent liability, sehingga harus nampak nanti dalam jurnal atau dalam catatan. Oke, berarti mendiskontokan wesel, nanti kalau ada istilah mendiskontokan wesel itu meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Siapa yang bisa meminjam uang ke bank dengan jaminan wesel adalah si pemegang wesel. Si pemegang wesel adalah pihak yang nantinya akan menerima pelunasan piutang wesel tersebut. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi ada beberapa istilah di wesel tagih atau piutang wesel. Tadi ada nilai nominal, ada periode wesel. Periode wesel itu mulai wesel tersebut terbit sampai jatuh tempo. Kemudian tingkat bunga wesel
Berarti tadi kita contohkan di ini saya perlihatkan tadi ya, berarti periode wesel 1 Mei sampai 1 Juli atau 2 bulan itu periode wesel. Nilai nominal 1000 pounds, kemudian tingkat bunganya, bunga weselnya 12%. Oke. Kemudian ada istilah lain lagi, nilai saat jatuh tempo. Berarti nilai saat jatuh tempo kalau itu berbunga, berarti logikanya nilai saat jatuh tempo itu nilai nominal ditambah bunga. Nah, bunga nanti ngitungnya bagaimana setelah ini. Kemudian ada tingkat diskonto. Berapa persentase bunga yang ditetapkan oleh bank? Itu tingkat diskontonya. Ada periode diskonto. Periode diskonto itu mulai wesel tersebut didiskontokan, digunakan jaminan ke bank sampai jatuh tempo. Itu periode diskonto. Sehingga jumlah kas yang diterima setelah didiskontokan, logikanya adalah jumlah kas yang diterima oleh perusahaan yang menjaminkan wesel tersebut, contoh tadi Wilma Limited, dia akan menerima uang sebesar nilai saat jatuh tempo tadi dikurangi diskontonya, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini piutang wesel ada dua, piutang wesel berbunga dan piutang wesel tidak berbunga. Piutang wesel berbunga, bagaimana cara mencari bunga? Mencari bunganya adalah tingkat bunga wesel. Kalau saya contohkan di Promise yang Wilma Limited tadi, tingkat bunga weselnya 12%. Kali nilai nominal, nilai nominalnya tadi 1000 pounds. Kali periode wesel yang tadi 2 bulan atau 1 Mei sampai 1 Juli. Nah, berarti kita hitung tingkat bunganya berapa, tadi 12% kali 1000 pounds kali, karena hanya dalam bulan berarti 2 tingkat bunga itu biasanya per tahun, maka 2 dibagi 12. Kalau dalam hari berarti berapa hari dibagi 360. Nah, itu sudah menjadi suatu kesepakatan ya, perhitungan bersama untuk kalau ada periode wesel itu dalam hari maka dibagi 360 karena tingkat bunganya itu biasanya per tahun. Oke. Nah, bagaimana ngitung diskontonya? Ngitung diskontonya adalah tingkat bunga diskonto. Nah, ini yang menetapkan biasanya bank kali nilai saat jatuh tempo. Kalau itu berbunga berarti nilai nominal ditambah bunga, itu nilai saat jatuh tempo, kali periode diskonto. Periode diskonto itu mulai perusahaan menjaminkan wesel tersebut ke bank sampai jatuh tempo. Nah, jadi periode diskonto ini saat wesel didiskontokan sampai jatuh tempo. Oke. Kalau wesel tidak berbunga, berbalik kita ringkas lagi. Kalau wesel tidak berbunga, nilai nominal dan tidak ada bunganya, maka nilai saat jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal saja karena tidak ada bunga. Berarti berapa diskontonya? Nilai diskontonya adalah nilai saat jatuh tempo atau nilai nominal tadi kali tingkat diskontonya atau bunga diskontonya yang menentukan dari pihak bank kali periode diskonto. Periode diskonto itu mulai wesel tersebut didiskontokan sampai jatuh tempo. Berapa jumlah kas yang diterima oleh pihak pembawa piutang atau yang menjaminkan wesel tadi adalah nilai saat jatuh tempo dikurangi dengan diskonto. Oke, ini kalau wesel tidak berbunga. Saya contohkan di sini. Saya contohkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Pak Amir mempunyai piutang wesel atas nama Pak Ali. Berarti Pak Amir punya piutang, Pak Ali yang pinjam. Berarti Pak Ali punya hutang. Kalau Pak Amir punya piutang wesel, Pak Ali punya hutang wesel. Piutang wesel pakai istilah wesel tagih atau promise. Pak Ali mempunyai hutang wesel atau wesel bayar. Nah, itu ya, di pihak yang dua yang berbeda. Di sini kita bahas di pihak Pak Amirnya.
Jatuh tempo wesel tersebut 1 Juni 2020. Berarti kapan piutang wesel itu mulai? 1 Agustus. Jatuh temponya kapan? 1 Juni. Berarti kalau diminta berapa bulan periode wesel tersebut? 1 Agustus sampai 1 Juni. Kita hitung Agustusnya, masuk Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Karena jatuh temponya 1 Juni, nggak usah hitung. Berarti ada berapa bulan? 10 bulan. Periode wesel itu 10 bulan. Nilai nominalnya 10 juta. Pada tanggal 10 Februari, nah ini mulai dari 1 Agustus sampai 10 Februari. Ini jatuh temponya 1 Juni, tapi 10 Februari wesel tersebut didiskontokan ke BNI. Artinya Pak Amir menjaminkan wesel tersebut ke BNI pada tanggal 10 Februari dengan tingkat diskonto yang ditentukan oleh Bank BNI 5%. Kalau ada seperti ini, bagaimana perhitungannya? Yang pertama cari dulu periode wesel. Tadi saya contohkan periode weselnya 1 Agustus sampai 1 Juni, yaitu 10 bulan. Berapa periode diskontonya? Periode diskonto itu mulai wesel tersebut didiskontokan, yaitu 10 Februari sampai jatuh tempo 10 Februari sampai 1 Juni 2020. Nah, berapa bulan? Ini bisa dihitung dalam bulan. Kalau dalam bulan, dengan catatan, misal sebelum tanggal 15, bulan tersebut diikutkan. Tapi kalau lebih dari tanggal 15, bulan tersebut tidak usah dihitung. Kalau dalam bulan misal Februari, karena di sini kurang dari tanggal 15, maka Februari kita hitung. Februari, Maret, April, Mei. Juni nggak usah karena tanggal 1. Berarti ada 4 bulan. Bisa kita hitung dalam bulan, berarti 4 bulan. Bisa juga dalam hari, ya, karena di sini 10 Februari Bu, tidak genap 1 bulan, maka kita bisa juga dalam hari. Kalau dalam hari berarti kita cari Februari, karena ini tahun 2020 itu tahun kabisat atau bisa dibagi 4, maka Februarinya adalah 29 hari. 29 dikurangi 10. 10 di sini tanggal saat mendiskontokan. Berarti Februari ada 19 hari. Februari, Maret 30, April, Maret di sini 31, April 30, Mei 31. Juni tanggal 1 jatuh tempo. Sehingga di sini ada 112 hari. Nah, ini kalau dalam hari. Jadi boleh seperti ini. Nah, sekarang kita hitung, ya. Piutang wesel di sini tidak berbunga, maka nilai nominal tersebut itu akan kita terima saat jatuh tempo, atau nilai saat jatuh tempo sebesar nilai nominalnya, yaitu 10 juta. Berapa diskontonya? Diskontonya 5% kali 10 juta kali 4/12 kalau dalam bulan. Ya, itu ketemu 166.667. Berarti berapa uang yang diterima oleh pihak perusahaan yang mendiskontokan tadi, yaitu hanya 9.833.333. Atau kalau dalam hari, nilai nominal sama dengan nilai saat jatuh tempo, diskontonya 5% kali 10 juta, karena saat jatuh tempo tidak ada bunga, berarti tetap 10 juta. Nah, ini ada 112 hari dibagi 360. Ya, kita kalikan 10 juta kali lagi 5%. Nah, ketemu 155, ya, maaf, ada kesalahan, 55556. Nah, kita kurangkan, berarti uang yang diterima oleh pihak yang mendiskontokan tadi adalah 10 juta dikurangi 155.556, ketemu 9.844.444. Nah, ini cara menghitung
uang yang diterima oleh pihak yang mendiskontokan. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya? Setelah kita tahu kita penilaiannya, mencatatnya bagaimana? Nah, kita untuk mencatat, saya sandingkan ada 3 pihak, ya, 3 pihak langsung. Tuan Amer sebagai tadi yang akan menerima pembayaran, Tuan Ali itu yang hutang, kemudian pihak bank yang tadi dipinjam yang meminjami Tuan Amer dengan Wesel itu sebagai jaminan. Nah, sekarang kita buat jurnal pada tanggal 1 Agustus saat Wesel tersebut diterbitkan, yaitu 10 juta. Nah, jurnalnya Tuan Amer menjurnal piutang Wesel, ya, sebesar 10 juta di debit, kreditnya piutang usaha 10 juta. Ini kalau piutang Weselnya memang berasal dari pengalihan piutang usaha. Tuan Ali berarti dari pengalihan hutang usaha, ya. Jadi utang usaha 10 juta, kreditnya utang Wesel atau Wesel bayar 10 juta. Pada saat Wesel diterbitkan, pihak bank nggak tahu menau, ya, tidak ada jurnal. Nah, sekarang Tuan Amer tanggal 10 Februari mendiskontokan ke bank. Saat mendiskontokan, ya, di sini debitnya uang yang diterima tadi, ya, kita hitung bersama, uang yang diterima 9.833.333. Berarti jurnalnya Tuan Amer menjurnal saat mendiskontokan Wesel tersebut, debitnya kas 9.833.333, muncul biaya bunga 166.667. Ini tadi kita hitung bersama, tingkat besaran diskonto itu kita akui sebagai biaya bunga. Kreditnya bukan piutang Wesel, tetapi karena itu kita jaminkan, maka di sini ada piutang pakai akun piutang Wesel didiskontokan. Saya singkat karena agak cukup, ya. Piutang Wesel didiskontokan. Sebesar berapa? Sebesar nilai saat jatuh tempo, yaitu 10 juta. Dari mana 166? Ini saya jelaskan di sini, 5% kali 4 per 12 kali 10 juta. Ini dari pihak Tuan Amer yang mendiskontokan. Asumsinya apa? Kenapa pakai piutang Wesel didiskontokan? Tidak langsung piutang Wesel. Dalam hal ini, Wesel yang didiskontokan tetap menjadi tanggung jawab Tuan Amer. Jikalau Tuan Ali tidak membayar saat jatuh tempo, maka Tuan Amer tetap harus melunasi ke pihak bank. Nah, itu, ya. Maka di sini tidak boleh kreditnya langsung piutang Wesel, tapi piutang Wesel didiskontokan. Artinya masih menjadi tanggung jawab Tuan Amer untuk melunasi ke bank jikalau Tuan Ali nanti saat jatuh tempo tidak membayar. Nah, dengan adanya pendiskontoan tersebut, pihak bank membuat jurnal debitnya piutang Wesel, otomatis di sini piutang Wesel catatan bank itu atas nama Tuan Amer. Kreditnya kas yang dia keluarkan yaitu 9.833.333. Diskontonya diakui oleh bank yaitu sebagai pendapatan bunga, yaitu 166.667. Nah, ini pada tanggal saat mendiskontokan 10 Februari. Saat jatuh tempo yaitu 1 Juni 2020, maka Tuan Amer saat menerima pembayaran kas dari Tuan Ali, dia langsung membuat jurnal. Debitnya tidak kas, karena apa? Uang itu nanti akan diserahkan ke bank. Maka dia membuat jurnal piutang Wesel didiskontokan, yang tadi diakui saat dia mendiskontokan, ini dianggap lunas 10 juta, kreditnya piutang Wesel. Ya, piutang Wesel 10 juta juga lunas. Ya. Kemudian pihak bank menerima pembayaran dari Tuan Amer, debitnya kas, kreditnya piutang Wesel. Tuan Ali membayar ke Tuan Amer, maka jurnalnya hutang Wesel, kreditnya kas. Nah, ini jika promes atau Wesel tagih atau piutang Wesel tersebut tidak berbunga. Oke, sampai dari penilaiannya sampai penjurnalannya. Oke, semoga keterangan
saya bisa memahamkan. Jika tidak, nanti kita diskusi dalam Telegram. Oke, sekarang saya kembali bagaimana kalau piutang wesel itu berbunga. Nah, nanti saya contohkan juga. Piutang wesel berbunga di sini kalau kita mencari nilai saat jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah bunga. Nah, bedanya tadi kalau wesel tidak berbunga, tidak ada bunganya. Di sini nilai saat jatuh tempo, nilai nominal ditambah bunga. Bagaimana ngitung bunganya? Yaitu tingkat suku bunga wesel kali nilai nominal kali periode wesel. Periode wesel tadi sudah kita bahas, yaitu mulai wesel tersebut terbit sampai jatuh tempo. Kemudian kalau didiskontokan atau wesel tersebut dijadikan jaminan ke bank oleh pihak pemegang wesel, maka perhitungan diskontonya adalah tingkat diskonto kali nilai saat jatuh tempo. Nilai saat jatuh tempo tadi nilai nominal plus bunga. Ya. Kali periode diskonto. Jadi jumlah kas yang diterima, nilai saat jatuh tempo atau nilai nominal plus bunga dikurangi diskonto. Oke, sekarang kita contohkan. Yang piutang wesel berbunga. Oke, ini saya contohkan sama Pak Amir, sama Pak Ali, dan Bank BNI sebagai pihak bank yang meminjami uang ke Pak Amir dengan jaminan wesel. Oke, pada tanggal 1 Agustus 2019 sama tanggalnya Pak Amir mempunyai piutang wesel berbunga 10%. Jadi bedanya hanya ada tambah bunga 10%. Kalau tadi tidak berbunga. Atas nama Pak Ali, berarti Pak Ali mempunyai hutang wesel, Pak Amir mengakui adanya piutang wesel. Jatuh temponya 1 Juni 2020, nilai nominal wesel tersebut 10 juta. Pada tanggal 10 Februari 2020, wesel tersebut didiskontokan ke BNI dengan diskonto 5%. Oke, sekarang kita mencarinya. Cari periode wesel dulu. Periode wesel itu mulai wesel terbit sampai jatuh tempo. 1 Agustus sampai 1 Juni, yaitu 10 bulan. Periode diskontonya 10 Februari, tadi mulai didiskontokan wesel tersebut atau wesel tersebut mulai dijaminkan ke bank 10 Februari sampai 1 Juni, sampai jatuh tempo. Oke, ini sudah saya bahas tadi. Jika dalam bulan kita akui diskonto, periode diskontonya 4 bulan. Kalau dalam hari, maaf di sini tadi ada kesalahan, Maret 31, Mei 31, sehingga ada 112. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Wesel berbunga ini berapa nilai saat jatuh tempo? Nilai saat jatuh tempo itu nilai nominal ditambah bunga. Bunga tadi 10%. 10% kali 10 juta kali nilai nominal kali periode wesel. Periode wesel dari wesel terbit 1 Agustus sampai jatuh tempo 1 Juni. Ada 10 bulan. Berarti 10 dibagi 12 ketemu 833.333, sehingga nilai saat jatuh tempo adalah 10.833.333. Kemudian pada tanggal 10 Februari didiskontokan oleh Pak Amir, sehingga berapa diskontonya? Tingkat diskonto tadi 5% kali nilai saat jatuh tempo. Ini bedanya. Kalau tadi tidak berbunga, diskonto tadi kali nilai nominal atau nilai saat jatuh tempo sama 10 juta. Karena ini piutang wesel berbunga, maka kita kalikan nilai saat jatuh tempo 10.833.333 kali kalau dalam bulan 4/12 ketemu 180.555, sehingga uang yang diterima oleh Pak Amir saat mendiskontokan adalah cuma 10.652.778. Atau kalau dalam hari
nilai nominal sama, bunganya sama karena tadi dalam bulan saja. Diskontonya ini yang tadi kita dalam hari 112 dibagi 360. Sekarang kita hitung 112 dibagi 360, kita kalikan 10 juta 833 333 kali 5%, ketemu 168. Oke, saya koreksi 168,518 ya. Sehingga uang yang diterima adalah nilai saat jatuh tempo 10.833.333 dikurangi diskontonya 168.518. Oke, berarti kas yang diterima oleh Pak Amir saat mendiskontokan wesel tersebut adalah 10.664.815 rupiah. Ini ya, ini piutang wesel berbunga. Sudah kita hitung ini, bagaimana jurnalnya? Nah, sekarang jurnal di sini asumsinya saya pakai bulan ya. Sekarang saya juga sama menyandingkan antara tiga pihak. Tuan Amir sebagai pemegang wesel mengakui adanya piutang wesel, Tuan Ali yang menerbitkan wesel dia mengakui adanya hutang wesel, dan pihak bank yang menjamin atau meminjami Tuan Amir dengan jaminan wesel tersebut. Oke, sekarang mulai dari tanggal 1 Agustus, Tuan Amir menjurnalnya sama dengan yang piutang wesel tidak berbunga tadi. Piutang wesel kreditnya piutang usaha sebesar 10 juta, sebesar nilai nominalnya. Tuan Ali menjurnalnya, dia mengakui adanya hutang wesel karena berasal dari peralihan hutang usaha, maka hutang usaha 10 juta, kreditnya hutang wesel 10 juta. Oke, sekarang pada tanggal 10 Februari saat Tuan Amir mendiskontokan ya. Tanggal 10 Februari Tuan Amir hanya menerima, dia menjaminkan wesel tersebut ke bank, tapi dia hanya menerima 10.652.778. Padahal piutang wesel yang didiskontokan itu saat jatuh tempo nilai nominal ditambah bunga, yaitu 10.833.333. Artinya nanti saat jatuh tempo sebetulnya Tuan Amir menerima 10.833.333. Ini bedanya yang dengan tidak berbunga, hati-hati ya. Kalau berbunga harus memperhitungkan nilai nominal plus bunga. Nah, berarti di sini ada perhitungan diskonto yang diakui oleh Tuan Amir sebagai biaya bunga. Tadi sudah kita hitung bersama, 5% kali 4 per 12 kali 10.833.333. Saat Tuan Amir menjaminkan wesel ke bank, Tuan Ali nggak tahu menau. Yang penting nanti dia saat jatuh tempo akan bayar gitu. Nah, pihak bank bagaimana? Pihak bank piutang wesel ya, karena ada piutang wesel itu berbunga dinilai langsung sesuai saat jatuh tempo 10.833.333. Kreditnya kas yang dia keluarkan atau dia kasihkan ke Tuan Amir hanya 10.652.778, sama persis kas yang diterima oleh Tuan Amir. Selisihnya apa? Yaitu pihak bank mengakui adanya pendapatan bunga, yaitu 180.555. Kemudian saat jatuh tempo Tuan Ali membayar, berarti hutang wesel 10 juta, kreditnya kas dia membayar hutang wesel plus bunga, maka biaya bunga kita taruh debit sebesar 833.333, kreditnya kas yang dibayarkan oleh Tuan Ali 10.833.333. Saat menerima pembayaran dari Tuan Ali, maka Tuan Amir membuat jurnal. Debitnya bukan kas, karena kas nanti akan diserahkan ke bank, maka debitnya adalah piutang wesel didiskontokan. Tadi seperti yang saya terangkan bahwa kenapa pakai piutang wesel didiskontokan, karena dalam hal ini piutang wesel
yang dijaminkan ke bank tetap menjadi tanggung jawab Tuan Amir kepada pihak bank. Jika saat jatuh tempo Tuan Ali tidak membayar, maka masih tanggung jawab Tuan Amir. Oke, kita kembali ke jurnal. Maka jurnalnya piutang wesel didiskontokan 10.833.333. Kreditnya adalah piutang wesel sebesar nilai nominal, selisihnya adalah pendapatan bunga 833.333. Pihak bank saat menerima pembayaran dari Tuan Amir, debitnya kas 10.833.333, kreditnya piutang wesel 10.833.333. Ini jika piutang wesel berbunga. Semoga keterangan saya step by step ini bisa memahamkan. Oke, kita kembali ke slide tadi. Jadi setelah kita nilai, kita laporkan, kita jurnal seperti itu, otomatis nanti akan masuk di dalam laba rugi dan neraca. Kalau piutang weselnya di neraca, pendapatan atau biaya masuk di laba rugi. Bagaimana sekarang pelepasannya? Melepas wesel tadi dilepas tadi saat pelunasan. Ya, kalau saat pelunasan debitnya kas, kreditnya wesel tagih atau piutang wesel, dan ada pendapatan bunga. Jika tidak mampu membayar, maka akan kembali lagi piutang usaha dan ini bisa dituntut sampai sampai piutang itu bisa terlunasi. Itu mungkin penjelasan mengenai piutang wesel ya. Jadi kalau disandingkan dengan wesel bayar atau hutang wesel seperti itu ya, jurnalnya itu mungkin keterangan mengenai piutang wesel, dan saya akhiri presentasi saya ini, tapi nanti kita diskusi dalam grup mengenai contoh soal yang saya masukkan ke sini. Hampir sama, cuma ada berbunga dan tidak berbunga. Oke. Nanti kita diskusi secara bertahap, mulai dari penerbitan sampai pendiskontoan dan sampai ada sampai jatuh tempo, dan bagaimana perhitungannya kita diskusikan setelah presentasi ini, dan kita lanjutkan besok pagi saat jam perkuliahan. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti minggu depan, kita bahas diskusi lanjutannya lewat WA group atau Telegram. Saya sih lebih condong ke Telegram. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.